Action. Oke, sahabat multimedia, bertemu lagi dengan saya Bu V. Saya adalah seorang guru produktif multimedia yang kali ini akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat film indie. Nah, menarik kan? Jadi film indie ini tidak selalu dibuat harus dengan durasi yang sangat panjang. Film indie adalah sebuah film pendek di mana kita hanya membutuhkan cerita yang sedikit saja tapi bisa membentuk sebuah cerita yang sangat bermakna. Jadi itu adalah sebuah film indie. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana proses pembuatan film indie? Hari ini saya akan mengupas tuntas bagaimana pembuatan film indie, mulai dari apa saja yang kita butuhkan peralatannya, kemudian talent yang kita butuhkan sampai proses syutingnya. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara pengambilan gambarnya, perlu banget buat kalian tahu apa saja teknik yang kita butuhkan pada saat pengambilan gambar. Jadi, mungkin sering adik-adik dengar ada istilah long shoot, ada istilah medium shot, dan ada istilah close up. Nah, kali ini saya akan jelaskan close up itu seperti apa dan long shoot seperti apa. Oke, seperti kita lihat di gambar di samping ini. Nah, di gambar di samping ini sudah dijelaskan di sini, ini adalah contoh pengambilan gambar secara long shoot, yaitu di mana backgroundnya terlihat dan diambil dari jarak yang lumayan jauh ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal yang namanya medium shot. Nah, medium shot ini menggambarkan kita akan mengambil posisi badan seseorang hanya setengah badan, biasanya diambil dari dada sampai kepala. Nah, yang terakhir kita akan mengenal namanya angle shot yang secara close up. Close up itu diambil hanya di bagian wajah saja ya. Jadi itu adalah pengambilan secara close up. Tetapi kita boleh memodifikasi sedikit atau menambahkan beberapa angle lain, seperti contohnya extreme close up. Extreme close up itu misalnya kita hanya mengambil mata saja, kemudian hanya mengambil bibir saja atau mengambil tangan saja. Itu disebut dengan extreme close up. Nah, itu adalah dasar dari angle shot yang harus kita butuhkan. Nah, berikutnya adalah, di samping saya ini ada sebuah penjelasan tentang teknik moving. Jadi moving itu adalah kamera yang bergerak. Kamera tidak selalu diambil secara diam seperti yang kalian lihat sekarang. Ini kameranya sedang diam untuk men-shoot saya. Tetapi ada juga di mana kamera itu harus bergerak. Ini adalah contoh moving. Moving yang pertama adalah moving panning. Panning adalah pengambilan gambar di mana kameranya bergerak dari kiri ke kanan. Kita boleh menggunakan tripod, kita juga boleh menggunakan langsung dengan tangan seperti ini sebagai tripod bahu. Nah, itu pengambilannya adalah secara panning. Dan kedua adalah pengambilan secara tiling. Pengambilan secara tiling itu adalah pengambilan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti yang kita lihat di samping ini. Dan terakhir, Anda harus mengenal yang namanya zooming atau zoom, di mana ada menu dalam kamera itu di mana kita bisa men-zoom atau mendekatkan kamera atau kita menjauhkan sisi kameranya. Biasanya zoom kita gunakan hanya untuk bagian tertentu. Misalnya seperti kalian pengen dari pakai HP, kemudian setelah mengangkat HP kemudian menangis dan seterusnya, HP itu kita taruh. Maka penonton akan penasaran sebenarnya apa isi di dalam HP tersebut atau isi SMS tersebut, sehingga kita membutuhkan zoom. Jadi zoom hanya dipakai untuk sewaktu-waktu dan tidak sering dipakai di mana-mana kita ngezoom tidak. Biasanya kita menggunakan cut to cut. Nah, itu adalah paling dasar sekali teknik yang kita butuhkan. Dengan teknik seperti tadi, mulai dari teknik pengambilan gambar dan juga teknik yang kedua, teknik moving, sebenarnya kita sudah bisa melakukan proses pengambilan gambar. Oke, selanjutnya saya akan ajak kalian untuk mengenal apa saja alat yang kita butuhkan dalam pembuatan film ini. Tekan.